Inilah Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Mendengar akselerasi bisnis baru melalui Pertamina X-Coach Program menjadi tema yang kita bahas di pagi ini. Sebagai satu-satunya perusahaan energi yang terintegrasi di Indonesia, PT Pertamina Persero berkomitmen menjadi katalis pengembangan inovasi teknologi di Indonesia, khususnya di bidang energi bersih, energi terbarukan, dan petrokimia. Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah dengan mendorong inovasi-inovasi di bidang energi dan berkolaborasi dengan para inovator untuk menciptakan value dari inovasinya melalui platform Open Innovation, yaitu Pertamina X-Coach. Dan untuk mengetahui lebih detail mengenai Open Innovation ini, pada pagi ini kami akan hadirkan perbincangan bersama narasumber dari PT Pertamina Persero yang akan membahas secara khusus, berbincang-bincang dan berdiskusi selama 1 jam ke depan. Kami sudah bersama dengan Vice President New Ventures Pertamina, Mia Krisna A. Nanti kita akan bahas juga, bagi Anda pendengar yang ingin interaksi, boleh juga via SMS dan WA di 081 180 6543. Saya Beri Hamzah, inilah Radio Talk selengkapnya. Halo, selamat pagi Mbak Mia, apa kabar? Selamat pagi Mas Beri, baik Mas, thank you. Mas Beri sehat? Sehat, Alhamdulillah. Ini meskipun di tengah pandemi kasusnya sedang turun, kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan ya. Iya, betul banget Mas. Kita menjaga jarak, menggunakan masker meskipun di dalam studio. Netizen yang menyaksikan live-nya di media sosial Elsinta juga tahu bagaimana saya menjaga jarak dan menggunakan masker di dalam ruangan ini, di studionya Elsinta. Ini satu hal yang menarik, Pertamina merilis ya, ini ada akselerasi bisnis baru melalui Pertamina X-Coach Program. Apa sih Pertamina X-Coach Program ini, dan apa yang melatar belakangi Pertamina melakukan hal ini? Nah, Mbak Mia ini mungkin bisa menjawab, Mbak. Yang dimaksud dengan metode Open Innovation, tadi di awal saya sudah menjelaskan sedikit. Apa sih maksudnya Open Innovation ini, Mbak Mia? Oke, jadi Open Innovation ini adalah konsep yang biasa dipakai perusahaan untuk berkolaborasi dengan inovator di luar perusahaan. Itulah kenapa disebut open. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengintegrasikan teknologi hasil inovasi tersebut untuk mengembangkan bisnis. Nah, bisnisnya bisnis siapa? Tentunya dalam konteks mutual benefit, maka yang dikembangkan bukan saja bisnisnya Pertamina, tapi juga bisnis si inovator tadi. Jadi itu Open Innovation untuk Pertamina, Mas. Oke, core bisnisnya Pertamina ini kan adalah di bidang energi ya? Ya. Berarti tadi ya, Open Innovation ini nanti dikaitkan juga dengan core bisnisnya Pertamina di bidang energi tadi. Betul, karena kata kuncinya adalah integrasi inovasi ke dalam bisnis. Maka tentu saja inovasi yang kami cari sangat related dengan bisnis yang kami lakukan. Ada 4, nanti mungkin kita bahas lebih lanjut ya Mas ya. Ada 4, tapi keseluruhannya terkait dengan energi. Nah, tapi apa sebetulnya yang jadi latar belakang? Ini mungkin jadi pertanyaan pendengar Elsinta juga dan netizen ya tentunya, Mbak Mia. Apa sih yang melatar belakangi Pertamina melakukan hal ini? Karena inovasi kita tahulah ya seperti apa di negeri kita, begitu luar biasa. Tapi apa yang jadi latar belakang Pertamina melakukan hal ini, Mbak Mia? Jadi dari sisi Pertamina kita melihat bahwa bisnis saat ini dan kedepannya itu akan makin dinamis ya. Makin volatile, makin penuh ketidakpastian, banyak disrupsi yang akan terjadi, sehingga kalau kami ingin bisa bertahan dan berkembang ya, tidak begitu-begitu saja, maka kami juga harus bisa menciptakan disrupsi-disrupsi tadi. Ya, jadi mengatasi tantangan tadi berarti ya? Betul, jadi bukan kita yang dipaksa berubah, tapi kita yang merubah gitu. Nah, untuk bisa melakukan ini, kita harus mengandalkan inovasi. Ya, jadi apa tujuannya kami melakukan Open Innovation? Karena kami ingin mengakselerasi bisnis-bisnis yang memang berbasis inovasi untuk menghadapi tantangan bisnis yang makin besar ke depannya. Artinya mereka para inovator-inovator di Indonesia, terutama yang spesifik tentang energi, bisa ikut program ini ya? Betul, Mas. Itulah gunanya Pertamina X-Coach. Oke, nanti kita bahas bagaimana Pertamina X-Coach ini menjadi platform Open Innovation ya, nanti dijelaskan oleh Mbak Mia setelah yang berikut ini. Tapi untuk netizen kalau mau bertanya langsung, Anda mungkin sudah ngulik ya di media sosial atau di internet via Mbah Google. Silakan, Anda pengen tanya lebih dalam tentang Pertamina X-Coach ini, Anda bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di media sosialnya Elsinta, di Twitter, Facebook, dan juga media sosial lainnya termasuk di YouTube juga.
Anda bisa menyampaikan pertanyaan atau via SMS dan WA di 081 180 6543. Kita kembali lagi setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Sebagai satu-satunya perusahaan energi yang terintegrasi di Indonesia, Pertamina berkomitmen menjadi katalis pengembangan inovasi teknologi dengan mendorong inovasi khususnya di bidang energi besi, energi terbarukan dan petrokimia, serta berkolaborasi dengan para inovator untuk menciptakan value dari inovasinya. Dalam rangka Open Innovation, Pertamina menyelenggarakan program X-Scouts yang dapat diikuti oleh siapapun yang memiliki ide bisnis startup yang relevan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai X-Scouts, termasuk persyaratan dan benefitnya, peserta diharapkan dapat registrasi dan hadir dalam event One Day Virtual Talks bertajuk Shaping the Future of Energy pada tanggal 29 September 2021 yang menghadirkan pembicara dari berbagai background seperti startup, lembaga inkubator, venture capital, ekspor, hingga instansi pemerintah. Event ini diharapkan mampu memberikan insight bagi para inovator di bidang energi bersih, energi terbarukan dan petrokimia dalam membawa inovasinya menjadi values, serta bagaimana mereka dan Pertamina dapat bekerja sama. Registrasi event dapat dilakukan melalui ptm.id/X-Scouts Virtual Talks. Info lebih lanjut, silakan follow IG Pertamina X-Scouts. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Kita kembali lagi membahas tentang akselerasi bisnis baru melalui Pertamina X-Scouts program dari PT Pertamina Persero. Tadi dijelaskan oleh Mbak Mia selaku VP New Ventures Pertamina tentang apa itu ini maksud dengan Open Innovation, yaitu suatu konsep yang digunakan perusahaan untuk melakukan kolaborasi dengan para inovator untuk melakukan integrasi teknologi guna mengembangkan bisnis perusahaan. Nah, dalam hal ini Pertamina melalui X-Scouts menjadi platform Open Innovation tadi yang dimaksudkan di awal dan dijelaskan oleh Mbak Mia. Tapi bagaimana Pertamina X-Scouts ini, Mbak Mia, menjadi platform Open Innovation yang tadi kita bahas di awal, Mbak? Ya, jadi kenapa kita sebut platform Open Innovation? Karena melalui Pertamina X-Scouts ini kami mencari dan kemudian berkolaborasi dengan para startup atau inovator tadi untuk menciptakan suatu value yang memang mutual benefit bagi kedua belah pihak. Jadi lewat Pertamina X-Scout ini kami ingin membangun kepercayaan ya dari teman-teman startup dan inovator bahwa proses kerjasama ini dilakukan secara transparan, akuntabel gitu, sehingga akhirnya kepercayaan dari teman-teman itu bisa diraih. Ini penting, Mas, karena startup industri ini makin berkembang ke depan dan mereka akan punya pilihan untuk bekerja sama dengan siapa. Itulah kenapa kami ingin menunjukkan bahwa kita punya platform ya yang semuanya sudah regulated. Jadi kalau memang kita bisa berkolaborasi, prosesnya seperti apa di situ jelas, dan kalau tidak bisa, maka mereka bisa terus submit proposal berikutnya lewat platform yang sama. Jadi selalu terbuka kesempatan sepanjang memang inovasinya match dengan apa yang Pertamina cari, maka itu pasti akan berlanjut sampai ke tahap kerjasama. Oke, ini berarti ngomongin tentang seleksinya, tapi sebelum ke arah sana, kami ingin tahu juga, pendengar tentu ingin tahu, bagaimana sih sebetulnya dunia startup ini berkembang ya, kalau kita berbicara lebih dalam lagi, dari awal hulu ke hilirnya itu seperti apa sih sebetulnya? Jadi, saya spesifik berbicara mengenai startup di dunia energi ya, Mas ya. Jadi memang startup energi ini berbeda sekali dengan startup yang lain ya, karena ini mostly dibangun berdasarkan riset ya. Jadi memang inovasi-inovasi yang muncul di startup energi ini dibangun mulai dari ide empiris, kemudian dibuktikan di riset, dari riset kemudian dibuat prototipe, dan biasanya, Mas, teman-teman ini terhenti sampai di prototipe. Kenapa? Karena dari prototipe sampai ke skala lapangan, kalau kita berbicara startup energi, itu butuh investasi yang besar. Iya, betul. Ya, jadi nggak sedikit uang yang dikeluarkan. Betul. Berbeda dengan kalau kita berbicara startup
di industri makanan atau industri fashion gitu ya. Tapi kalau startup di bisnis energi itu butuh biaya yang besar untuk sampai bisa mengubah dari prototipe menjadi satu produk yang proven. Yang kedua, anything yang berhasil di skala lab bagus gitu ya, belum tentu nanti hasilnya sama begitu masuk ke skala lapangan. Jadi konten saintifiknya memang sangat tinggi kalau kita berbicara inovasi di bidang energi. Nah, karena itulah banyak inovasi-inovasi di bidang energi yang terhenti. Nah, dari tadi ide empiris sampai terjadi prototipe ini di Indonesia sudah cukup banyak ya riset-risetnya, kemudian pembiayaannya, sehingga memang marak gitu ya kalau kita berbicara riset. Tapi kita berbicara riset to real application, sampai betul-betul dipergunakan ya. Iya, itu adalah hal yang totally different, dan disinilah gap yang ingin kami isi gitu. Kami ingin membantu para inovator atau para startup yang sudah punya prototype, yang sudah demonstrate gitu ya, berhasil, maka kita akan bantu supaya dia bisa membuktikan di skala lapangan. Atau yang sudah proven, sudah ada traction dari bisnisnya, bahkan bisa langsung bekerja sama dengan Pertamina. Kalau di luar negeri, bukankah hal ini bisa berjalan ya dengan baik begitu ya? Kalau iklimnya di Indonesia berbeda? Memang berbeda ya Mas, karena memang riset di luar negeri kita tahu jauh lebih masif skalanya dibandingkan di Indonesia. Tapi kita masih punya harapan Mas, karena banyak sekali teman-teman kita yang S3 yang sebenarnya punya ide-ide inovasi di bidang energi yang tidak kalah dibandingkan apa yang dimiliki di luar. Hanya saja selama ini tidak terrealisasi sampai ke skala aplikasi karena tadi biaya yang besar, kemudian kesulitan mengubah prototipe ini menjadi real product di skala aplikasi. Biasanya pada saat prototipe kemudian kalau mau diaplikasikan in real life gitu ya, itu biasanya pasar akan meminta banyak hal. Betul. Minta ini, minta itu, ternyata itu sebagai bentuk pengembangan kan dari inovasi yang ada gitu ya Mbak Mia ya. Benar banget itu Mas. Jadi memang tadi saya bolak-balik menyatakan bahwa yang kami cari ya itu memang teknologi yang dari teman-teman startup. Kenapa? Karena kami yakin once teknologi ini sudah ada tractionnya di pasar, berarti dia memang teknologi yang proven dan kompetitif. Jadi proven saja tidak cukup. Kadang-kadang inovator, karena saya sendiri juga peneliti gitu ya, kita asik gitu ya, mau bikin sesuatu yang bagus. Idealisme kita biasanya. Betul, tapi habis itu kita lupa bagusnya itu bukan menurut kita, tapi menurut pasar. Ya, bagus tapi nggak bisa dijual, bagus tapi tidak menjawab kebutuhan pasar gitu ya. Nah, inilah yang kemudian kami tidak ingin hanya berangkat dari hasil riset, tapi kami ingin berangkat dari teman-teman startup. Kalau misalnya hasil riset itu memang bagus sekali, ayo kita inkubasi sehingga muncul tractionnya, dan disitulah kami kemudian akan masuk ke tahap partnership. Berarti ini merupakan wadah yang tidak boleh dilewatkan sebetulnya oleh teman-teman startup di bidang energi terutama ya. Iya Mas, karena ini kesempatan yang saya harus bilang jarang ya Mas. Ada tapi mungkin tidak banyak. Biasanya teman-teman punya banyak hibah gitu ya untuk penelitian. Ada kompetisi-kompetisi yang bisa membiayai pengembangan ide. Tapi hilirisasi dari hasil inovasi di sini masih jarang. Khususnya di bidang energi ya, kita berbicara di bidang energi ini jarang. Itu tadi karena investasinya besar, kemudian kita berbicara market energi di Indonesia seperti apa sih, gitu kan? Betul. Kalau kita bicara renewables, sekarang situasinya masih belum terlalu kondusif karena harganya masih lebih mahal dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara energi deh, clean energy gitu ya, juga kurang lebih sama. Tapi kalau kita berbicara bisa nggak teknologi saya dipakai di operasi energy provider, ini juga yang termasuk kami cari. Kita tahu energy provider di Indonesia ada berapa banyak, dan kami salah satu yang terbesar, sehingga dengan open innovation yang kami lakukan ini, kami berharap bisa menyemarakkan
menggiatkan, menggairahkan teman-teman inovator untuk ayo nih gue punya sesuatu yang bagus yang bisa create value bukan cuma buat bisnis Pertamina tapi juga buat gue gitu. Iya. Oke. Nah, untuk itu berarti kan teman-teman inovator atau yang mereka sekarang startup di bidang energi ini untuk ikut programnya perlu daftar dong kalau gitu. Ya, Mas. Jadi itulah kenapa kita membuat Pertamina Scouts ya, karena lewat Pertamina Scouts ini teman-teman bisa submit proposal. Nanti di Pertamina Scout website ini ada 2 channel ya, ada channel yang memang khusus untuk teman-teman yang sudah ada traction-nya di pasar, yang sudah proven produknya dipakai gitu ya. Ini bisa kita langsung berbicara partnership. Teman-teman mau kerjasama seperti apa dengan Pertamina? Apa value yang bisa kita create sama-sama, bukan cuma buat Pertamina tapi juga buat si teman-teman startup tadi. Nah, tapi kalau teman-teman baru sampai tahap prototype atau inkubasi misalnya, dan perlu inkubasi, itu kita punya yang namanya growth program. Ya, jadi kami sadar memang kalau kita berbicara startup energi di Indonesia ini jarang banget. Ya, jadi kalau kita mau buahnya ya kita harus nanam. Ya, tapi kita tahu yang bibit ini sudah ada gitu ya, ada kampus-kampus, banyak dana riset hibah, sehingga kami nggak masuk ke pembibitan, tapi kami masuk dari tahap yang sudah prototype gitu ya, yang ready untuk mencari traction. Nah, ini yang kemudian masuk atau usable tadi ya. Betul, yang masuk ke program inkubasi dan akselerasi dalam growth program. Oke, ini semakin menarik perbincangan kita. Untuk pendengar dan netizen yang mau bertanya boleh via SMS WA 0811806543. Tapi soal fokusnya apa, nanti nih Mbak Nia bisa menjelaskan. Apa saja sih sebetulnya fokus atau field of interest dari program Pertamina X-Scout supaya kita lebih spesifik lagi nih ya. Yang mau join jadi tahu nih, oh saya udah punya startup kok di bidang energi tapi saya mau join, tapi apa sih yang jadi kriteria? Karena kan energi ini banyak ya. Nanti kita bahas mengenai hal itu setelah jeda berikut ini. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Sebagai satu-satunya perusahaan energi yang terintegrasi di Indonesia, Pertamina berkomitmen menjadi katalis pengembangan inovasi teknologi dengan mendorong inovasi khususnya di bidang energi besi, energi terbarukan dan petrokimia, serta berkolaborasi dengan para inovator untuk menciptakan value dari inovasinya. Dalam rangka Open Innovation, Pertamina menyelenggarakan program X-Scouts yang dapat diikuti oleh siapapun yang memiliki ide bisnis startup yang relevan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai X-Scouts, termasuk persyaratan dan benefitnya, peserta diharapkan dapat registrasi dan hadir dalam event One Day Virtual Talks bertajuk Shaping the Future of Energy pada tanggal 29 September 2021 yang menghadirkan pembicara dari berbagai background seperti startup, lembaga inkubator, venture capital, ekspor, hingga instansi pemerintah. Event ini diharapkan mampu memberikan insight bagi para inovator di bidang energi bersih, energi terbarukan dan petrokimia dalam membawa inovasinya menjadi values, serta bagaimana mereka dan Pertamina dapat bekerja sama. Registrasi event dapat dilakukan melalui ptm.id/X-Scouts Virtual Talks. Info lebih lanjut, silakan follow IG Pertamina X-Scouts. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Semakin menarik pembahasan kita tentang akselerasi bisnis baru melalui Pertamina X-Scouts program. Jadi untuk startup yang tertarik, terutama di bidang energi ya, ini diutamakan untuk startup yang bergerak di bidang energi, ini bisa berkolaborasi dengan Pertamina melalui program ini. Caranya adalah dengan terutama dalam pengembangan innovation to business, khususnya di bidang energi bersih, elektrifikasi, petrokimia, dan teknologi masa depan. Anda bisa mendaftarkan diri dan proposal Anda masukkan atau submit di website Pertamina X-Scouts. Selanjutnya nanti Pertamina akan memproses proposal itu dan mengkomunikasikan progresnya kepada para calon partner melalui platform yang sama. Karena platform ini akan membantu meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas proses venturing dan meningkatkan level kepercayaan startup terhadap komitmen Pertamina dalam open innovation. Nah, platform serupa juga nantinya digunakan oleh korporasi lain sebagai bagian dari strategi dalam mencari, kemudian menjangkau, menyambut, dan mensinergikan value creation, baik bagi perusahaan maupun startup yang potensial. Nah, itu tadi yang sempat dijelaskan juga oleh Mbak Mia.
Tapi fokusnya nih Mbak, atau field of interest dari program Pertamina Xcoach, saya sudah baca sebetulnya ini kalau di bidang startup atau kecanggihan teknologi zaman sekarang ini sudah mencakup semuanya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik oleh Mbak Mia. Silakan Mbak. Ya, jadi kami spesifik mencari inovasi-inovasi yang dibawa oleh startup di bidang clean energy, ya, kemudian renewables, elektrifikasi, petrochemical dan derivatifnya, turunannya, dan supporting teknologi selama masih ada kaitannya dengan industri energi. Jadi misalnya teman-teman ada aplikasi gitu ya yang sangat inovatif. Selama aplikasi ini memang ditujukan untuk membantu industri energi, itu bisa kami adopt dalam operasional kami atau dalam bisnis kami. Jadi kalau kita berbicara clean energy, teman-teman pasti tahu lah ya, di Indonesia ini kita akan mendorong industri baterai, kemudian EV, berikut dengan ekosistemnya. Renewables di Indonesia ada banyak sekali, dan inilah sebenarnya kesempatan buat inovator-inovator di dalam negeri, karena renewables di satu negara dengan negara yang lain akan berbeda source-nya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan source yang sumber-sumber renewables, energi terbarukan yang ada di dalam negeri, inilah playground kita gitu ya, yang harus kita manfaatkan untuk mendukung transisi energi, dan Pertamina bermain di situ dengan memberikan kesempatan bagi para inovator mengubah inovasinya ini menjadi sesuatu yang valuable. Jadi kalau ada riset-riset di bidang energi terbarukan dan teman-teman melihat ini punya pasar gitu ya, ayo ya, punya hari ya. Betul. Baik pasarnya adalah industri energi seperti Pertamina, atau pasarnya adalah customer public gitu ya, B2C, ini bisa bekerja sama dengan Pertamina, karena kami menempatkan diri bukan saja sebagai pasar buat teknologinya teman-teman, tapi kami juga bisa menjadi channel teman-teman goes to market. Bisa jadi marketnya tadi tidak hanya untuk Pertamina oke lah pasti. Betul. Tapi bagaimana market berikutnya ini tadi ya, yang tadi saya bacakan, untuk perusahaan-perusahaan lain berarti kan Mbak? Perusahaan-perusahaan lain atau bahkan customer retail gitu. Kalau memang inovasinya sangat menarik dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, Pertamina pasti sangat support untuk membawa inovasi teman-teman lebih mudah, lebih cepat, lebih baik ke pasar. Teman-teman bisa melakukan sendiri tentu saja kalau berbicara mengenai B2C, tapi dengan experience, dengan scale yang kami miliki di bisnis energi, tentunya kami bisa memberikan nilai tambah buat teman-teman dalam hal channel to market. Oke. Nah, untuk yang bergerak di bidang teknologi, karena biasanya startup ini kan di bidang teknologi, tapi spesifik kalau yang kita bahas ini adalah startup yang bergerak di bidang energi. Soal IoT, kemudian artificial intelligence, ini berarti teman-teman yang bergerak di bidang itu punya peluang. Tapi spesifik IoT-nya atau artificial intelligence-nya itu yang memang dikembangkan untuk kebutuhan energi tadi, begitu ya Mbak? Betul. Contohnya saat ini kami sedang mengembangkan satu digital solution ya, untuk aplikasi di hulu, di bisnis hulu, di mana aplikasi ini membantu para expert untuk menganalisa di dalam ini ada minyaknya apa enggak ya. Ya, jadi memang seperti saya sampaikan tadi di awal Mas, berbicara startup energi ini memang sangat scientific base gitu ya. Ini benar-benar berangkat dari riset ya. Jadi apa yang kami sampaikan di sini, ayo para periset Indonesia gitu ya, yang selama ini hanya berhenti di laporan riset, sekarang ada kesempatan untuk menghilirisasi, menciptakan value yang lebih dari hasil riset tersebut. Ya, dengan cara apa? Jadi startup kita bantu, kemudian begitu traction-nya sudah tercapai, maka kita kemudian berbicara mau kerja sama apa dengan Pertamina. Gitu. Jadi banyak sekali potensinya Mas, bagaimana mengoptimalkan pengendalian operasi ya di lapangan gitu ya, baik di kilang-kilang kami maupun di sumur-sumur kami. Ini juga sangat terbuka peluang untuk membuat suatu software atau aplikasi ya. Jadi besar sekali peluangnya.
Oke. Nah, bagaimana dengan kriteria peserta atau startup yang dimaksudkan oleh Pertamina yang layak untuk bisa masuk ke dalam program ini, Mbak? Nah, ini yang keren nih, Mas. Memang kriteria utama yang ingin saya highlight kepada teman-teman ya. Inovasi yang teman-teman miliki itu harus benar-benar disruptif. Ya. Untuk bisa bekerja dengan Pertamina, baik Pertamina sebagai pasar maupun membawa suatu produk ke pasar bersama Pertamina, apapun yang akan dibawa itu harus berbasis inovasi yang disruptif. Itu yang pertama. Jadi konten inovasi yang kami cari memang bukan yang sifatnya adalah integrasi teknologi A dengan B dengan C, karena ini dengan mudah bisa ditiru orang. Ya, tapi kalau disruptif, benar-benar konten inovasinya itu tinggi, maka akan butuh waktu lama buat orang lain melakukan hal yang sama, bisa mencapai hal yang sama. Itu yang pertama, Mas. Kemudian yang kedua, dia punya potensi untuk tumbuh, ya, dan potensinya tinggi. Misalnya kita bicara EV. Ini ke depan pertumbuhannya akan tinggi sekali, gitu electric vehicle vehicle. Di Indonesia sekarang sedang dibangun tuh, bagaimana caranya untuk memproduksi baterainya ya. Betul. Jadi harus bisa menunjukkan bahwa ini potensi pasarnya besar, ya. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama konten disruptifnya, yang kedua growth potensinya. Yang ketiga, dia bisa di-scalable tentu saja ya, karena kalau kita bicara bisnis, kita bicara scalability, viability gitu ya. Nah, ini konten ketiga yang kami cari. Dan keempat tentunya kalau punya nilai strategik ya, misalnya menggunakan resources dalam negeri ya, biomass source-nya dari dalam negeri, entah dari kalau minyak sawit sudah banyak digunakan, mungkin teman-teman punya inovasi membuat bahan bakar dengan biji tamanu misalnya, atau jarak. Nah, ini akan kami lihat strategi kontennya karena benar-benar memanfaatkan resource dalam negeri dan bisa membangkitkan sirkular ekonomi. Iya, betul. Di sana ada pergerakan ekonomi berarti kan? Iya. Apa yang ada sumber dayanya di Indonesia kemudian belum diserap, dengan adanya program ini nanti bisa diserap ya? Betul, Mas. Oke. Kita jeda kembali, Mbak Mia. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya tentang tadi kriteria peserta dan kriteria kelayakan masing-masing program. Saya bacakan lagi ya. Tadi soal valuable, ya ini memiliki pertumbuhan tinggi dan integration value dengan operasi bisnis Pertamina Group. Kemudian strategik, yaitu memberikan nilai strategis bagi Pertamina pada 4 field of interest atau dapat memaksimalkan sumber daya dan pasar domestik secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Lalu solutif, tentunya inovasi ini harus solutif, menjawab permasalahan dengan solusi yang ditawarkan, dan inovatif, yaitu inovasi yang juga membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat di masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah kompetitif, yaitu memiliki daya saing dalam jangka panjang. Kita jeda kembali. Nah, ini nih yang perlu didengarkan penjelasannya dari Mbak Mia. Apa benefit yang akan diperoleh oleh para peserta, oleh para startup yang join dalam Pertamina X Codes? Nanti kita akan bahas setelah yang berikut ini. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Sebagai satu-satunya perusahaan energi yang terintegrasi di Indonesia, Pertamina berkomitmen menjadi katalis pengembangan inovasi teknologi dengan mendorong inovasi khususnya di bidang energi bersih, energi terbarukan dan petrokimia, serta berkolaborasi dengan para inovator untuk menciptakan value dari inovasinya. Dalam rangka Open Innovation, Pertamina menyelenggarakan program X-Scouts yang dapat diikuti oleh siapapun yang memiliki ide bisnis startup yang relevan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai X-Scouts, termasuk persyaratan dan benefitnya, peserta diharapkan dapat registrasi dan hadir dalam event One Day Virtual Talks bertajuk Shaping the Future of Energy pada tanggal 29 September 2021 yang menghadirkan pembicara dari berbagai background seperti startup, lembaga inkubator, venture capital, ekspor, hingga instansi pemerintah. Event ini diharapkan mampu memberikan insight bagi para inovator di bidang energi bersih, energi terbarukan dan petrokimia,
dalam membawa inovasinya menjadi values, serta bagaimana mereka dan Pertamina dapat bekerja sama. Registrasi event dapat dilakukan melalui ptm.id/Xscouts Virtual Talks. Info lebih lanjut, silakan follow IG Pertamina Xscouts. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Radio Talk bersama PT Pertamina Persero yang membahas tentang akselerasi bisnis baru melalui Pertamina Xscouts Program. Saya masih bersama dengan Vice President New Ventures Pertamina dengan Mbak Mia Krisnaa. Kita masih ngobrolin tentang Pertamina Xscouts dan ini yang nggak kalah penting ya, dan tentunya ini ditunggu-tunggu oleh pendengar serta netizen. Kira-kira benefit apa sih yang bisa didapat oleh para peserta kalau berkolaborasi atau bekerja sama dengan Pertamina melalui program ini, Mbak Mia? Oke, Mas. Jadi tadi kita sudah obrolin di awal ya bahwa kendala dari startup di bidang energi ini adalah traction dari pasar. Ya. Entah pasarnya belum siap atau pasarnya sangat terbatas, regulasinya belum mendukung dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang kami berikan tentunya menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, benefit yang kami tawarkan adalah access to market. Karena kami dengan skala operasi yang besar itu membutuhkan banyak sekali inovasi dalam operasional kami, sehingga kami menempatkan diri sebagai pasar buat inovasinya teman-teman. Ya. Itu yang pertama. Tapi tidak sekedar hanya Pertamina sebagai pasar, kalau inovasi teman-teman ini juga bisa diperluas pasarnya di luar Pertamina, maka kami bisa menjadi channel to market bagi teman-teman. Jadi tadi saya sampaikan di awal dengan skala operasi Pertamina yang besar, tentunya channel to market yang dimiliki Pertamina akan sangat bermanfaat bagi inovasi teman-teman, tentunya yang relate ya. Misalnya kalau kita bicara inovasi teman-teman adalah gue bisa bikin bahan bakar yang memenuhi requirement dari pabrikan kendaraan dengan cara investasi yang tidak terlalu besar, sehingga Pertamina bisa taruh inovasi saya di pegunungan di Papua. Kita tahu bahwa kalau kita berbicara distribusi BBM di Papua, itu ongkos membawa bahan bakarnya ke sana jauh lebih besar daripada BBM-nya sendiri. Nah, kalau kita punya inovasi seperti ini, apalagi memanfaatkan resources yang ada di sana, tentunya akan sangat membantu daerah-daerah yang sulit terjangkau selama ini. Jadi distribusi BBM di sana bisa lebih efisien dan masyarakat di sana juga ekonominya akan lebih cepat berkembang karena energi untuk aktivitas itu tersedia di sana. Nah, hal-hal semacam ini yang kami sebut dengan access to market. Yang kedua, tentunya access to expertise. Karena kalau kita berbicara industri energi, selama ini Pertamina adalah salah satu leadernya di industri ini, dan kami punya banyak expert yang sudah puluhan tahun dan bisa membantu teman-teman dalam menyempurnakan prototipe yang teman-teman buat sehingga juga applicable di skala lapangan. Yang tadi saya sampaikan, Mas, di awal bahwa salah satu challenge-nya adalah apapun yang berhasil di skala lab, begitu masuk ke skala lapangan bisa jadi totally different story gitu ya. Nah, disinilah expert-expert kami bisa support teman-teman startup dengan expertise yang kami miliki. Supaya tadi siap untuk ke market gitu kan berarti? Iya. Siap tuh untuk dipakai di pasar ya, Mas ya. Oke. Nah, berapa lama sih sebetulnya program ini akan berlangsung? Timeline-nya seperti apa? Jadi open innovation ini bukan kompetisi ya, Mas ya. Jadi dengan ini bukan kompetisi, tidak ada time frame tertentu. Ini akan terbuka sepanjang tahun sampai Pertamina ada di titik bahwa oke, sudah cukup. Kami sudah tidak membutuhkan inovasi lagi, which is poin itu menurut saya sangat tidak mungkin gitu ya, karena sebagai perusahaan yang ingin terus maju, kami pasti akan terus butuh inovasi. Jadi tidak ada time frame ya, tapi teman-teman bisa mengikuti Xscout ini setelah teman-teman submit proposal itu di situ tentunya ada time frame yang teman-teman bisa ikuti. Nanti bisa dilihat detailnya di website. Tapi sampai kapan nih saya bisa submit proposal? Unlimited.
Ya. Misalnya ini bulan September teman-teman submit gitu ya. Nanti di tanggal 30 September kita akan buka proposalnya dan kita akan evaluasi. Dalam waktu 1 bulan teman-teman akan mendapatkan respon bahwa inovasi kamu keren, yuk kita bicarakan lebih lanjut gitu ya. Dan kemudian dalam waktu 1 bulan berikutnya kita akan duduk bareng nih. Inovasi yang teman-teman bawa akan kita perdalam gitu ya, dan kita akan lihat bagaimana kita bersama-sama bisa create value bukan cuma buat Pertamina tapi juga buat teman-teman inovator startup tadi. Kalau ternyata di meja perundingan tersebut kita mencapai kesepakatan, maka kita akan lanjut. Tapi kalau tidak tercapai kesepakatan, maka kita akan hold proposalnya sampai memungkinkan gitu ya bagi kedua belah pihak. Kalau ternyata teman-teman di awal nih, Pertamina melihat inovasinya bagus tapi bukan yang Pertamina butuhkan saat ini, maka tidak serta-merta proposal itu kemudian gugur, tapi akan tetap ada di databank dan tidak berarti teman-teman tidak bisa submit yang lain. Kalau teman-teman punya inovasi baru atau model yang diperbaiki, maka proposal yang tadi teman-teman submit bisa teman-teman tarik dan ganti dengan yang baru, atau teman-teman bisa submit lagi jadi 2 atau 3 proposal, it doesn't matter. Nah, konsep ini sebenarnya sudah biasa Mas, ya sudah biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain yang bekerja sama dengan startup. Jadi saya yakin teman-teman juga sudah familiar, hanya saja penekanan Pertamina adalah kita create value sama-sama, ya. Jadi bukan sekedar kita baca proposal kemudian kita ingin kerjasama funding gitu ya, tapi kita ingin bisa create value dengan menggunakan inovasi teman-teman di operasi kami atau membawa inovasi teman-teman ke pasar, sehingga yang menikmati benefit dari kerjasama ini bukan cuma Pertamina tapi juga startupnya. Oke, ini perlu digarisbawahi Mbak. Jadi bukan Pertaminanya yang memberikan modal setelah itu lepas begitu saja ya, tapi bagaimana membangunnya juga, memberikan pendampingan segala macam kan, berarti seperti itu. Betul Mas, jadi kalau misalnya memang dalam proses kita bekerja sama gitu ya, perlu ada dana yang keluar untuk misalnya membuat suatu trial gitu ya, itu tentunya dana itu akan tersedia gitu ya. Tapi tidak berarti kemudian kami seperti investor gitu yang kemudian memberikan gitu aja, Mas Berry dana, kemudian kami menunggu dana itu berkembang, evaluasi teman-teman naik, sehingga kami menikmati gain dari capital value tadi gitu atau valuasi. Bukan ke sana arahnya Pertamina, tapi ke value creation. Dimana kalau dalam rangka create value ini butuh funding, ya ada. Tapi funding ini tidak berarti kemudian akan kami lepas sebagaimana kami layaknya venture capital. Ini menarik loh. Kalau kita perdalam lagi, artinya nggak dilepas gitu aja ya Mbak. Jadi diberikan bimbingan, tadi akses juga kepada para expertise, marketnya yang tadinya kita nggak tahu, kita nggak nyari sendiri, dibantuin sama Pertamina juga dengan skala bisnis Pertamina yang luas ya. Ini sebetulnya program yang sangat bagus, dan rasa-rasanya ini ada pertanyaan dari Mas Christian di Bekasi, mau ikut program ini, tata caranya seperti apa? Saya dengar tapi baru gabung katanya, atau ada kontak personnya yang mungkin informasi detailnya bisa diakses. Gimana? Ya, belum terlambat Mas Christian. Jadi program ini akan resmi di launching tanggal 29 September, minggu depan. Minggu depan, oke. Jadi kalau sekarang teman-teman mengakses websitenya masih ditutup ya, karena kami memang ingin strict 30 hari setelah pembukaan baru kami akan memproses gitu ya. Jadi tanggal 29 September akan di launching. Mas bisa ikutan acara launchingnya, virtual talks di situ, dan di situ akan dijelaskan lebih detail juga Mas Christian. Oke. Nah, tapi ini ada pertanyaan, ketika sudah join, lolos semuanya lah ya, sampai batasan mana sih sebetulnya startup ini terus akan bekerja sama dengan Pertamina? Apakah nanti yang memutuskan Pertamina atau secara sepihak misalkan si startup itu bisa keluar dengan serta-merta atau mudah begitu saja? Gimana Mbak sebetulnya? Ya, jadi konsep yang kami usung adalah partnership Mas. Partnership artinya tujuannya kemana kita sama-sama tentukan. Oke, ada agreement tadi ya. Betul. Kita akan sama-sama tentukan di awal. Bahkan untuk
mencoba teknologi teman-teman sampai ke batas mana itu juga akan kita tentukan bersama-sama. Ya, itulah konsep partnership yang kami usung. Kita validasi informasi dari teman-teman, begitu kita sepakat, oke Mas, kita coba. Once kita coba, teman-teman sudah tahu ujungnya, bahwa kalau kemudian selesai dicoba, maka ini akan dipakai. Bukan cuma sekedar dicoba terus, oke Mas, bagus, ternyata goodbye. Ya, tapi kita akan mencoba hanya jika kami memang tertarik untuk menggunakan teknologi ini. Jadi memang sudah betul-betul disiapkan ya. Ini kayaknya oke nih, sudah siap diaplikasikan, yuk kita join. Betul, gitu ya. Itulah kenapa Mas sangat penting tadi ya, untuk teman-teman meyakinkan bahwa memang teknologi teman-teman ini ready. Karena mohon dipahami sebagai industri energi, maka level prudensi kami juga tinggi. Betul. Karena terkait dengan investasi yang besar, kemudian kepercayaan publik ya. Jadi teknologi yang digunakan, apapun yang akan kami gunakan harus benar-benar ready. Kalau belum ready gimana? Ya kita kembangkan dulu dia sampai ready. Once dia ready, kita validate. Benar nggak ini ready dengan trial tadi. Jadi apapun yang akan kami pakai, akan kami trial dulu Mas. Ini message yang penting, tapi sebelum trial, teman-teman sudah tahu bahwa kalau trial berhasil, indikatornya apa? Dan kalau trial ini berhasil, akan dipakai di mana? Itu bedanya dengan mungkin perusahaan-perusahaan lain yang juga melakukan aktivitas serupa. Jadi kami tidak sekedar memberi hibah, kemudian oke, good luck, semoga Anda berhasil gitu ya. Atau kami melakukan kompetisi karena kami ingin menggarap area yang belum banyak digarap selama ini. Oke. Requirements-nya apa saja yang harus dipersiapkan oleh peserta, kemudian tata cara peserta mendaftar, dan beberapa poin lainnya nanti kita bahas, kita jeda kembali. Dan untuk pendengar yang masih ingin bertanya, selain Mas Christian di Bekasi tadi ya, yang menanyakan untuk ikut program ini seperti apa dan tata caranya bagaimana, nanti kita highlight lagi nanti sebagai penutup. Tapi untuk yang lain yang mau bertanya tentang program ini, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan, masih kami buka pertanyaan via SMS dan WA di 0811806543. Tadi sekaligus menjawab juga beberapa pertanyaan bagaimana nanti ketika misalkan sudah oke semuanya dan keputusannya berdasarkan agreement tadi ya, sudah dijelaskan oleh Mbak Mia. Kita jeda lagi, nanti kita akan bahas masih tentang akselerasi bisnis baru melalui Pertamina X-Coach Program. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-20. Seperti apa persiapan dan kesiapan yang telah dan sedang dilakukan? Nantikan berita dan informasinya dalam program Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Tidak hanya liputan dari reporter El Sinta yang berada di Papua, kami juga akan menghadirkan wawancara dengan pihak panitia, pemerintah, atlet, dan official PON Papua, live dan interaktif. Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Nggak terasa Mbak, kita sudah hampir 1 jam ya, 60 menit. Wow. Ngobrolin tentang Pertamina X-Coach, akselerasi bisnis baru melalui Pertamina X-Coach Program. Ya, seperti saya sampaikan di awal tadi, sebagai satu-satunya perusahaan energi yang terintegrasi di Indonesia, PT Pertamina berkomitmen menjadi katalis pengembangan inovasi teknologi di Indonesia, khususnya di bidang energi bersih, energi terbarukan, dan petrokimia. Dan ini ada wadahnya, terutama bagi Anda startups di bidang energi untuk bisa bergabung dalam program ini. Bukan artinya memberikan modal kemudian lepas seperti itu saja, tapi ada juga aspek pendampingan, bahkan akses-akses yang selama ini mungkin Anda merasa, waduh, ini inovasi saya perlu dikembangkan di sisi mananya, supaya marketable itu seperti apa ya, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Dalam program ini semuanya ada, sehingga bagi Anda yang mau join, silakan bisa langsung ikut programnya. Nah, ini penting juga nih, sebelum mendaftarkan, kira-kira requirement seperti apa sih Mbak yang harus disiapkan oleh para peserta nantinya sebelum mereka submit proposalnya ke dalam website dari X-Coach Pertamina, Pertamina X-Coach ini? Iya,
Jadi tadi saya sampaikan di awal ya Mas ya, bahwa dengan bekerja sama dengan inovator ini, kami ingin create value dengan bisnis-bisnis berbasis inovasi. Dan untuk bisa create value bisnis ini, maka yang kami cari utamanya adalah yang memang sudah ready ya, sudah ada traction-nya gitu ya, startup-nya. Nah, dengan demikian requirement-nya apa, teman-teman bisa sampaikan profil teman-teman, kemudian apa rencana teman-teman ke depan, dan kerjasama seperti apa yang diinginkan. Ini adalah hal-hal yang harus teman-teman sampaikan pada saat submission gitu ya. Jadi dari awal teman-teman sudah tahu bahwa saya kepengen kerjasama dengan Pertamina di sisi ini. Oke, nanti kita akan melihat apabila memang kami membutuhkan teknologi yang teman-teman usung, maka kita akan duduk bersama-sama tadi, dan dari situ kita akan melihat bagaimana kita bisa merealisasikan usulan kerjasama teman-teman tadi. Bisa jadi kita akan mengambil skala yang lebih besar, bisa jadi juga lebih kecil, karena kita akan kembali melihat real operation-nya di lapangan. Gitu ya Mas ya. Itu requirement yang utama. Jadi kalau memang teman-teman sudah startup yang ready, tunjukkan bahwa teman-teman ready dan sampaikan rencana ke depan, proposal kerjasamanya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman belum ada traction nih, saya baru punya prototype gitu ya, maka yang perlu teman-teman tunjukkan adalah prototype tadi tentu saja harus Mas sampaikan gitu ya di dalam submission, kemudian juga backgroundnya teman-teman. Jadi hal-hal yang quite common sih sebenarnya, tidak ada yang spesifik. Dari situ kami akan melihat apabila prototype teknologi tersebut memang bisa diintegrasikan teknologinya ke operasi Pertamina, maka kita akan ajak teman-teman dalam suatu program inkubasi. Tapi dibuka juga nggak sih Mbak soal spesifik apa yang sekarang ini sedang dibutuhkan oleh Pertamina ya, terutama dalam pengembangan bisnisnya di kemudian hari, sehingga nanti teman-teman yang join dalam program ini adalah mereka-mereka yang sudah betul-betul siap sebetulnya. Ya, banyak sekali ya Mas kalau kita berbicara apa kebutuhan. Tadi saya sampaikan bahwa dalam rangka menghadapi transisi energi ini, kita harus menggali potensi-potensi energi terbarukan di Indonesia, dan ini secara spesifik yang kami cari yang pertama. Kemudian kalau kita berbicara clean energy gitu ya, kebanyakan teknologi di clean energy ini seperti elektrifikasi, baterai ini juga masih dari luar. Kalau teman-teman punya satu inovasi teknologi, misalnya kita bicara BMS baterai gitu ya, yang sangat berbeda gitu, sangat bagus dibandingkan apa yang ada di pasar saat ini juga bisa. Ya, karena Pertamina juga bergabung dalam industri baterai nasional ya. Kemudian yang juga tidak kalah penting tadi digital solution dan teknologi-teknologi yang terkait dengan dekarbonisasi. Ini yang kami lihat masih sangat jarang di Indonesia. Kalau kita berbicara startup energi, kebanyakan berbicara mengenai alat untuk efisiensi energi. Kemudian solar panel, bisnis solar panel ya. Tapi sebenarnya masih banyak sekali peluang yang bisa digali ya. Yang bisa digali. Dekarbonisasi itu adalah isu nyata yang akan sangat hype ya selama beberapa tahun ke depan. Jadi kalau kamu punya riset di bidang dekarbonisasi ini, ayo saatnya sekarang ubah laporan riset itu menjadi suatu bisnis bersama dengan Pertamina. Oke, ini ada pertanyaan lainnya. Ada yang menanyakan kalau belum proven, apakah inovasi yang ada, yang tadi sudah disubmit, akan langsung gugur begitu saja, atau nanti akan diarahkan oleh Pertamina? Kalau belum proven traction-nya, yang belum proven adalah traction-nya, maka akan melalui program inkubasi. Tapi kalau prototipe-nya yang belum proven, prototipe-nya belum pernah dicoba gitu ya, jadi
performance-nya belum pernah nampak gitu ya. Belum terukur juga ya. Belum terukur, maka teman-teman bisa mengikuti program-program yang saya rasa sudah banyak supporternya saat ini ya. Jadi memang kita berbagi area berbagi peran area, juga ya. Berbagi peran gitu ya. Yang sudah ada banyak kompetisi, ada banyak hibah, ada lembaga riset yang bisa membantu teman-teman untuk membuat inovasi teman-teman ini menjadi suatu prototipe yang proven. Oke. Ada Pak Irwan, ada modal juga kah yang harus kita keluarkan untuk bergabung ke dalam Pertamina Escorts ini? Dan apa keuntungannya jika kami bergabung dalam program ini? Sebetulnya tadi sudah dijelaskan, tapi sepertinya Pak Irwan dan beberapa pendengar juga baru bergabung nih. Iya. Silakan, Mbak. Jadi submissionnya gratis ya teman-teman. Jadi tidak dipungut biaya teman-teman untuk submit. Oke. Tapi nanti pada saat kita berbicara kerjasama, tentunya kita akan duduk bersama, ya, duduk bersama. Artinya kami tentunya juga melihat apa resources yang kami miliki, apa resources yang teman-teman miliki, sehingga terkait dengan masalah pendanaan nanti menjadi subject to discuss. Yeah. Ya, saya gampangnya gini Mas, kalau kami mau bekerja sama dengan mencari pendanaan yang kuat gitu ya, inovasi kami akan pergi ke vendor gitu ya, yang memang pendanaannya kuat gitu. Tapi tidak berarti kemudian kalau bekerja sama dengan startup maka pendanaan semua dari Pertamina, tidak. Kita akan melihat nanti konteksnya seperti apa. Kalau pendanaannya untuk inkubasi tidak ada, itu ditanggung oleh Pertamina ya. Untuk inkubasi pendanaan ditanggung oleh Pertamina. Tapi kalau dalam kerjasama kita akan lihat nanti konteksnya dulu seperti apa, tujuan kerjasamanya seperti apa, hasil kerjasamanya seperti apa. Saya rasa ini suatu hal yang wajar dalam masalah kerjasama ya. Tapi sekali lagi Mas, kalau kami misalnya kepengen startupnya ikut mendanai, kayaknya agak-agak aneh gitu ya. Tapi ini juga jangan sampai disalahartikan ya oleh mereka-mereka startup. Ini sekali lagi bukan Pertaminanya yang mendanakan, kemudian habis setelah itu lepas tangan begitu saja. Betul. Dan mengharapkan capital gain atau keuntungan yang nanti akan bisa didapatkan gitu Mbak ya. Betul Mas, terima kasih Mas sudah di-highlight lagi. Jadi judul kita adalah value creation, bukan funding for valuation. Oke. Nah, bagaimana cara peserta mendaftar? Mungkin bisa diulangi kembali Mbak, dan mulai kapan juga peserta bisa mendaftar? Silakan Mbak. Jadi Pertamina Escort ini akan resmi di launch tanggal 29 September. Setelah 29 September, websitenya akan aktif dan teman-teman bisa submit proposal kerjasama atau informasi mengenai prototipe teman-teman ke dalam website tersebut. Informasi lebih detail mengenai hal ini nanti bisa teman-teman dapatkan di acara peluncuran ya, di One Day Virtual Talks. Menurut saya terlepas dari launchingnya Pertamina Escort, One Day Virtual Talks ini juga jangan dilewatkan. Kenapa? Karena dalam One Day Virtual Talks ini kita akan mengundang ya dari pemerintah, dari inkubator, dari startup yang memang khusus kita akan berbicara mengenai startup energi. Jadi bagaimana startup itu bisa mendorong inovasi di bidang energi untuk mendukung pencapaian target bauran energi Indonesia. Bagaimana startup itu bisa memberikan value lebih besar terhadap transisi energi. Bagaimana pemerintah mendorong inovasi dan membangun ekosistem startup di bidang energi, apa saja sih kendalanya startup, apa saja sih kendalanya inkubator, ini semua akan didiskusikan di One Day Virtual Talks. Jadi khusus membahas mengenai startup energi, yang saya rasa jarang-jarang ya Mas ya, kita ketemu event seperti ini. Oke, karena itu jangan dilewatkan. Artinya sebetulnya bagi startup di bidang energi yang mungkin merasa sekarang belum bisa masuk atau belum bisa ikut dalam program ini, melalui One Day Virtual Talks ini mereka mungkin di kemudian hari bisa jadi tahu ya apa-apa aja sih yang dibutuhkan, dan kendala-kendala itu semuanya bisa terselesaikan di kemudian hari. Karena sekali lagi tadi Pertamina Escorts ini selama programnya masih ada terus-menerus,
selama inovasi di bidang energi ini dibutuhkan, program ini akan terbuka terus begitu ya? Betul ya, jadi memang bukan kompetisi yang ditutup tanggal 31 Desember gitu, enggak. Ya, ini akan terbuka terus dan teman-teman tidak dibatasi maksimal satu proposal, tidak ya. Jadi teman-teman bisa juga merevisi gitu ya, kalau misalnya Pertamina menyampaikan mohon maaf ini kerjasamanya belum bisa diaplikasikan di Pertamina gitu ya, maka teman-teman bisa merevise gitu ya. Jadi kesempatan selalu terbuka. Pada prinsipnya kami ingin sebesar-besarnya memanfaatkan inovasi-inovasi di dalam negeri dalam bisnis kami. Ya, jangan sampai kami pada akhirnya menggunakan inovasi-inovasi dari luar negeri. Ya, karena kami yakin teman-teman di dalam negeri punya kemampuan yang tidak kalah, hanya saja selama ini belum mendapat kesempatan karena area hilirisasi ini belum banyak digarap. Hilirisasi teknologi di bidang energi belum banyak digarap di Indonesia. Iya, kalau hulu udah sekian banyak lah ya yang bermain di sana, tapi ini untuk hilirisasinya Pertamina sekarang membuka peluang. Tapi ada pertanyaan juga tadi yang masuk, berapa lama ketika kita sudah submit kemudian diinformasikan apakah proposal yang disampaikan ini di-approve atau ada tindak lanjutnya atau tidak? Karena kan tentu kan perlu didalami terlebih dahulu di internalnya, di internal Pertamina. Iya, berdasarkan pengalaman kami Mas, dalam sekian hari itu bisa ada ratusan proposal. Ya, jadi kami memberi jeda waktu 30 hari. Ya, dalam 30 hari sejak tanggal terakhir teman-teman submit di bulan tertentu gitu ya, misalnya teman-teman submit tanggal 26 September, maka 26 Oktober ya, karena akan dibuka di akhir September. Teman-teman submit di 26 Oktober atau di 1 Oktober, maka Pertamina akan membuka di tanggal 31 Oktober. Dan 30 hari dari 31 Oktober teman-teman sudah mendapat jawaban. Ya, itu komitmen kami. Tapi sekali lagi teman-teman, please lihat lagi kriteria ya, karena yang kami cari value creation, maka apapun yang akan kami terapkan dalam bisnis itu benar-benar harus sudah proven. Ya, jadi kalau teman-teman merasa ini prototipe saya masih harus perlu disempurnakan gitu ya, teman-teman tentunya bisa mengerti kalau teman-teman akan dialihkan ke program growth dan bukan ke program partnership. Kadang-kadang kan gini Mas, kita yakin nih teknologi kita sudah mantap nih, sudah terbukti gitu ya. Tapi kita akan sama-sama diskusikan itu untuk memastikan bahwa standarnya safety dan lain-lain dari Pertamina juga terpenuhi oleh teman-teman. Baik. Mbak Mia, terima kasih untuk penjelasannya. Waktunya tidak terasa ya, tapi mudah-mudahan pesan yang disampaikan ini sudah masuk, karena ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk ya. Mudah-mudahan banyak pesertanya, sehingga tantangan tadi bagaimana inovasi di bidang energi ya di Indonesia ini bisa terjawab melalui program ini, inovator-inovator dan juga startupnya nanti banyak yang bergabung. Terima kasih sekali lagi Mbak Mia dan pendengar serta netizen, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Demikian akhir perbincangan kita dalam Radio Talk bersama PT Pertamina Persero. Saya Beri Hamzah dan juga Mbak Mia Krisna selaku VP New Venture Pertamina pamit. Kita ketemu lagi nanti dalam Radio Talk di kesempatan berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa.